Tension is everywhere. It makes us uncomfortable, it makes us nervous, it makes us anxious. Like walking on a tightrope, it feels like breaking, yet it holds. Like a poorly tuned guitar, a poorly tensioned life plays a terrible tune, a poorly tensioned blood pressure threatens your life, a poorly tensioned belt breaks your vehicle. Let's fine-tune our life to the tunes of the scriptures and become a pleasing tunes to God and those around us. It's time to tune in. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, stands alone. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, stays alone. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Shalom. Hello. Welcome to back 2020 community. Yeay. Sebelum kita mulai ibadah minggu ini, kita akan memasuki daily devotion Markus 16 yang akan dibacakan oleh Rosemary. Yeay. Halo teman-teman. Jadi hari ini kita akan melanjutkan daily devotion kita dari Markus 16 ayatnya yang ke-9 sampai 20 dengan judul perikop Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Oh. Amin. Buat teman-teman,
2020 Community. Kita mengadakan daily devotion di IG, di Instagram kami secara live setiap hari, Senin sampai hari Sabtu, jam 8.20 malam. Jangan lupa follow IG kami 2020 Community dan subscribe YouTube channel kami di C3 2020 Community. Yes. Come on. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain in your hands. You're in control. There's overflows in us. You're more than enough for me. Wow. Shalom semuanya. Sekali lagi welcome to C3 2020 online service. Good to be with you again this week. Saya mau encourage kita semua. The reason kita lakukan daily devotion every night jam 20.20 di Instagram Live adalah karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu penting bagi hidup kita. Dan tahun ini kita di C3 2020 Community bersama-sama kita akan membaca satu pasal per hari dan kita mentarget dengan satu objektif bahwa pada akhir tahun kita akan menghabiskan 260 pasal dari perjanjian baru. Amin. So oleh karenanya kita melakukan devotion di mana kita bisa walk the journey with you, together with you. Yeay. Kalau teman-teman belum mulai hari ini, it's fine. Let's begin today. Today is a wonderful day untuk saudara memulai perjalanannya. Ingat, satu pertandingan, satu perjalanan bukan diukur dari kapan kita mulai, tapi apakah kita menyelesaikannya atau tidak. So, welcome to start. This is a wonderful day. Be part of the journey. Bagi saudara yang sudah menjalankan sama-sama dengan kita dalam perjalanan ini, we thank God for you and we're excited to finish together with you. So, hari ini kita mau talk about spiritual tension atau tegangan rohani. Ibrani 11 ayat 3 menulis, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saya ulang bagian itu, sehingga apa yang kita lihat itu telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini yang belum dilihat, ini yang sudah kita lihat. Ini seperti satu senar gitar ini yang dimainkan oleh Albert Thomas, saudara. Kalau saudara lagi di rumah, lagi karantina, isolation, work from home, sambil work from home, Anda bosan, Anda bisa dengarkan Alto main flute, main trompet, main kahun, main gitar, semua dia bisa, saudara. So I would let you know dia punya Instagram handle ya, Albert Thomas ini. But if you hear what I say, you'll know where to find him, okay? But senar gitar ini mempunyai satu karakteristik yang unik. Kalau dia nggak at the right frequency, di stem, kalau kemudian di stem dengan tepat, maka melodi itu nggak bisa diproduce. Kalau dia kendor, suaranya akan berantakan sekali. Kalau dia terlampau kencang, is the same, suaranya akan sangat mengganggu saudara. Nah, di Ibrani itu juga bicara mengenai tensi itu. That's why we call today's message adalah spiritual tension, tegangan rohani. Di mana tension itu terjadi? Tension itu terjadi dalam Ibrani 11 adalah sesuatu yang kita lihat ini terjadi dari sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, the gap antara yang belum kita lihat dengan yang sudah kita lihat, ini adalah the spiritual tension, tensi rohani. Mungkin saudara untuk membantu kita sedikit adalah cerita mengenai Yeremia. Saya bacakan sedikit Yeremia 1 ayat 5. Tuhan mengatakan kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau.
Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. So there is a bit of a gap. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, artinya belum terjadi di dalam rahim, tapi Tuhan bilang aku telah mengenal engkau. There's a gap there, there's a tension. Lalu yang kedua kata sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi tension, belum keluar tapi sudah dikuduskan. Dan dikatakan bahwa bukan hanya dikuduskan, tapi belum keluar dari kandungan, Tuhan telah menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. There is that tension, sesuatu yang kita lihat di kemudian hari bahwa Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, itu terjadi dari sesuatu yang belum kita lihat, bahkan belum terbentuk dalam rahim ibunya sekalipun, hal itu sudah terjadi. Ini yang kita sebut spiritual tension. Jadi Yeremia itu pada saat dia belum keluar, dia sudah ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi belum kelihatan Yeremianya, tapi dia sudah ditetapkan jadi nabi bangsa-bangsa. Jadi tension, tegangan rohani seperti ini tuh terjadi dalam setiap hidup kita. It happens. But I want to say bahwa tension is a good thing for you and for me. Karena seperti gitar, tali gitar itu waktu ada tensionnya tepat, maka hidup kita menjadi melodius, bisa melodi. Tapi nggak enak waktu di tension itu, rasanya nggak enak. Tadi saudara lihat Janet, mungkin Anda lihat biasanya dia di belakang layar, hari ini di depan layar. Dan kalau saudara bisa lihat kamera itu ke bagian bawah kaki, ini gempa bumi saudara, karena kakinya bergetar dengan sangat kencang. Kalau saudara dalam bisnis konveksi, ini karyawan penjahit yang paling efektif, karena tadi itu 1000 RPM itu, gak usah. Apa yang dialami di situ adalah tension, tegangan. Nggak pernah, tapi diberi kesempatan, jadi ada satu nervousness. Nah, seringkali kita waktu kita ngalami tension dalam kehidupan kita kurang bisa percaya. In our life hanya ada percaya atau tidak percaya, karena kita nggak bisa bilang setengah percaya, kurang percaya, hampir percaya. Selama kita belum percaya, hitungannya itu tidak percaya. Dan kenapa kita bisa mengalami seperti itu? It's very simple. Seperti Yeremia mengatakan, waktu dikatakan oleh Tuhan, dia menjawab Tuhan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Atau saudara mengingat Musa mungkin. Musa di dalam Keluaran 3 waktu dipanggil oleh Allah, dia mengatakan, Tuhan, siapakah aku ini sehingga bisa membawa Israel keluar dari Mesir? Notice bahwa di dalam setiap panggilan-panggilan, atau saudara mungkin baca Gideon is the same, atau Daud is the same, Anda bisa lihat bahwa mereka menjadi galau. Saya ini siapa? Karena Tuhan melihat mereka bukan hari ini, tapi Tuhan sudah melihat mereka nanti. Tapi karena keterbatasan kita nggak bisa melihat nanti. Oleh karena yang kita bisa lihat adalah sekarang dan aku. Ini dua kata kunci di dalam tensi rohani. Jadi kalau kita merasa nggak sanggup percaya, itu sesuatu yang normal. Karena kita hanya bisa melihat waktunya sekarang. Sedangkan Tuhan bisa melihat 60 tahun kemudian, 50 tahun kemudian. Kita nggak bisa. Makanya kita selalu melihat nggak mungkin. Karena kita lihat sekarang. Yang kedua yang membuat seringkali menjadi penghalang kita adalah karena kita selalu melihat aku. Saudara notice Yeremia katakan aku ini masih muda, atau Musa mengatakan siapakah aku ini? Karena firman Tuhan mengatakan kalau kita mencoba melakukannya bagi diri kita sendiri, sudah pasti gak mungkin. Tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi saudara, teman-teman sekalian, di dalam tension rohani yang kita alami, kita perlu perhatikan betul bicara mengenai timing dan fokusnya kemana. Tapi tension rohani atau spiritual tension itu bermanfaat sekali bagi hidup kita. That's why Tuhan izinkan kita. Kenapa nggak segalanya instan? Misalnya kita doa, saya minta berkat Tuhan, mendarat besok berkat Tuhan. Atau kita mau minta kelinci, besok langsung keluar kelinci. Kenapa diizinkan ada spiritual tension? Karena melalui perjalanan spiritual tension itu,
kita itu mengalami perjumpaan dengan Allah sendiri. Yaitu kita, apa sih sebenarnya definisi dari kata perjumpaan atau encounter? Di 2020 salah satu value kita adalah encountering God. Encountering God adalah gimana caranya Tuhan itu menjadi suatu realita dalam hidup kita. Kita melihat dan mengalami secara pribadi bahwa God is so real. Contohnya, waktu kita sedang mengalami suatu tekanan yang berat, and then suddenly kita ditolong oleh Tuhan. Setelah kita doa, Tuhan tolong, lalu kita ditolong, itu membuat Allah itu begitu nyata dalam hidup kita, like real in our life. You see, terlalu banyak orang yang tahu tentang Tuhan tapi nggak kenal siapa Tuhan. So spiritual tension move us dari mengetahui Tuhan secara teori. Mungkin kita dari kecil udah Kristen seperti Yeremia, sebelum dibentuk dalam kandungan ibuku aku sudah Kristen, begitu KTP-nya. Sampai itu dipindahkan menjadi dari tahu sampai kepada kenal siapa itu Tuhan. Nah, waktu kita bilang kita kenal Tuhan, that is encounter. Dan hanya tension yang bisa membawa kita dari tempat tahu menjadi tempat kenal. Satu cerita adalah bicara mengenai tensi darah. Banyak dari kita sering tes tensi di rumah, kita sering tes tensi darah sendiri. Kalau saudara perhatikan, tensi darah yang normal itu ada di dalam range tertentu, 80, 120 atau maksimum mungkin 130. Itu is the ideal tension. Kalau saudara ngedrop, itu very dangerous. Dan kalau saudara di atas itu juga very dangerous. Nah, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dan saya untuk dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kalau saudara baca 1 Korintus 10 ayat 13, ini adalah saya bilang adalah spiritual tension management-nya Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan, jangan khawatirlah, pencobaan yang kamu alami adalah biasa. Yang pertama, benchmark Tuhan nggak akan melebihi kekuatan manusia. Satu referensi yang generik, manusia itu kan bicara Brian, Cheryl, ini kita semua manusia nih. Jadi Tuhan bilang nggak bakal lah lebih dari manusia. Itu gateway yang pertama. Terus Tuhan masuk lagi kedua, sebab Allah itu setia. Oleh karenanya kamu gak akan dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kita bisa bilang gini, ya gak bisa toh, kalau Cheryl dia tentu lebih kuat ngalami percobaan, saya itu gak sanggup, saya itu gak bisa. Nah, Tuhan bilang gini, oke, kalau kamu gak bisa di levelnya Cheryl, gini deh, saya punya janji, turunin tensinya sedikit lagi. Tensinya kita turunin sedikit lagi. Mungkin kalau gitar senar gitar baru kan tensinya nggak bisa kenceng-kenceng. Kalau kenceng putus tensinya. Tapi oke, kalau kamu belum bisa di stem pas begitu, kita turun dulu sedikit, turun. Lalu Tuhan bilang, oke, bukan manusia tapi nggak melebihi kekuatanmu. Katamu itu udah bicara individu. Jadi saya udah nggak bisa membandingkan saya dengan Brian, nggak bisa. Tapi saya hanya bisa membandingkan saya dengan saya. Jadi diturunin itu sama Tuhan tensinya. Nah, terus ditambah lagi. Oke deh, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan Tuhan bilang gini, jadi pertama bilang manusia, oke, kalau gak sanggup, kamu pribadi, individu. Kalau kamu masih gak sanggup juga, gini deh, saya kasih kamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Artinya lower it a little bit. Tapi Tuhan gak pernah bilang gini, bahwa oke, kamu gak akan pernah dicobai. Because when your life has no tension, your life become useless. Waktu hidup kita gak punya tensi sama sekali, itu seperti gitar yang gak bermanfaat. Punya talinya lengkap tapi gak bisa diapa-apain, saudara.
So oleh karena itu hari ini talking about spiritual tension, saya mau ajak kita untuk merayakan tension itu. Jadi bukannya kita komplain, wah kenapa hidup kita, wah kok saya belum, no. Tapi let's look at it this way, bahwa the spiritual tension yang Tuhan ciptakan bagi hidup kita, salah satunya adalah untuk maintain atau merawat kita punya kesehatan rohani. Supaya kita itu selalu dalam kehidupan rohani kita tuh sehat. Bayangkan kalau kita selalu enak, angin sepoi-sepoi, lama-lama ketiduran saudara. Itu yang namanya no tension. Nah ini hati-hati yang kita work from home ya. Kalau kita nggak hati-hati, nanti pas kita kembali ke kantor rasanya tumpul karena udah kelamaan nggak dipakai nih, ya kan? Jadi kalau kita no tension, kita menjadi tumpul. Atau sebaliknya, kalau kita dikasih angin badai terus, lama-lama layangan itu putus juga gitu. So let's understand bahwa God maintains that tension supaya hidup kita tuh selalu sehat. All the time, kehidupan rohani kita tuh selalu sehat, selalu alert, selalu jaga-jaga. Dan kedua kenapa? Supaya kita itu secara rohani kita tuh menjadi bertumbuh karena tensionnya tuh pas. Hari ini mungkin saudara Janet tegang, tapi kalau dia dikasih kesempatan lagi minggu depan, kasih kesempatan lagi minggu depan, kasih kesempatan lagi minggu depan. Lama-lama dia kalau dia sendiri solo di sini dia no problem, kita nggak perlu lagi di sini ya kan. Jadi kita perlu coba itu mungkin sekali-sekali gitu sampai dia bisa. Kenapa? Kok dari yang rasanya nervous sampai akhirnya bisa? Karena kita mendadak bertumbuh dalam kerohanian kita. Dan kita nggak menjadi lagi mudah untuk diombang-ambing kepada keadaan dan situasi. So spiritual tension is about our spiritual health. Yang kedua bicara mengenai pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Kalau kita bertumbuh di dalam rohani kita, maka kita akan bisa berbuah. Dan waktu kita berbuah, kita berdampak bagi orang-orang yang ditempatkan di sekeliling kita. Hari-hari seperti saat yang ini kita sedang alami, saudara di rumah nggak berarti saudara dan saya nggak bisa berdampak. Tapi waktu kita mengerti ngalami Tuhan dalam hidup kita, waktu kedewasaan rohani kita terus bertumbuh di tengah keadaan ini dan kita berbuah, maka kita bisa, at the least yang paling sedikit adalah kita bisa menyuarakan damai sejahtera Allah. Orang yang rasanya nervous ketemu dengan Alto, dengar Alto main musik, langsung rasanya diberkati sekali, langsung ada damai sejahtera. You know, it's that kind of things, right? So Anda dan saya kita bisa berdampak. Saudara kita sedang membagikan 1.000 paket makanan untuk orang-orang yang membutuhkan di sepanjang bulan April dan bulan Mei, 1.000 dan 1.000 jadi 2.000 paket. Saudara welcome to participate. It's bukan sesuatu yang harus, but we are giving away that package of food, makanan itu, and you are welcome to join us. If you wish to, if you have interest, Anda bisa type in the comments atau Anda bisa DM di Instagram 2020 Community and we will respond to you. So we can, di dalam situasi apapun kita bisa berdampak. Dan waktu kita berdampak, Tuhan itu dipermuliakan. Amin. So you see, spiritual tension yaitu antara janji yang belum kita lihat digenapi dalam hidup kita sampai titik penggenapannya. Tension itu adalah satu perjalanan yang Tuhan siapkan bagi kita supaya kehidupan kita maju terus di dalam Tuhan dan hidup kita berguna, hidup kita terus berdampak, hidup kita terus berbuah-buah, saudara. So, let's celebrate. Seperti Paulus katakan, pencobaan yang saudara alami dengan saya itu ada sesuatu yang biasa-biasa saja. Itulah prinsipnya, bahwa apapun pencobaan yang kita alami hari-hari ini, situasinya, percayalah, kalau nggak kebatas kekuatan manusia, kekuatan diri kita, kalaupun kita nggak sanggup, Tuhan buat kita jadi sanggup. Amin. Itu makanya firman Tuhan mengatakan, bukan lagi aku, tapi dikatakan gini, aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memampukanku. I can do all things through Christ who strengthen me. Bukan lagi seperti Yeremia dan Musa pertama kali dipanggil Tuhan mengatakan, aku gak mungkin, sekarang gak mungkin.
tapi katakan aku mungkin bersama dengan Kristus yang menguatkan kita semua. Amin saudara. So just excited to see apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. I'm speaking growth in your life, pertumbuhan rohani, biar saudara berbuah-buah, berdampak, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Your love is powerful. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Lagu ini bagus sekali. Katakan, you are more than enough for me. Apapun situasi kita, nggak akan melebihi kekuatan kita karena God is enough for us. Dan waktu kita akan tutup ibadah ini sama-sama, we just wanna pray for our country, doa untuk bangsa kita dan kota kita. Firman Tuhan mengatakan, pray for the cities, doa bagi kota-kota dan bangsa-bangsa di mana engkau kubuang. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita semua. We wanna release blessing, kita mau lepaskan berkat atas kota Jakarta, atas bangsa Indonesia, atas semua pemimpin-pemimpinnya. So, who is praying for that? Alto ya? Ya, Alto atau Brian? Oh, Brian, dia diam-diam di belakang dia. Dia lagi berdoa syafaat saudara. So, Brian akan berdoa bagi bangsa. Yang kedua, kita mau berdoa bagi teman-teman kita semua. Kita percaya bahwa janji Tuhan tetap iya dan amin apapun situasi yang kita lihat saat ini. Karena mungkin kita belum lihat terjadi, tapi janjinya adalah iya dan amin, saudara. So, siapa who's praying for that? Janet, pray for that, not Janet again. Ya Janet, kita mau kamu bisa sharing, bisa doa, bisa pengumuman, iya kan? Go Janet. Kita kasih kesempatan Sheryl ya, Sheryl will pray for that, okay? Kita akan doa untuk itu. And then nanti kita akan akhiri ibadah kita sama-sama. But I encourage you untuk write in the comments if you have any pokok-pokok doa yang kita bisa doakan di dalam Devo 2020 kita setiap malam, ataupun di dalam ibadah online service kita. Amin. So let's just pray let's just pray. Silakan Brian. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan buat hidup setiap kami. Kami mau berdoa khususnya buat Indonesia Tuhan. Tuhan pelihara terus Indonesia. Tuhan pegang terus Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai Indonesia menjadi dampak bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Berkati Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinetnya. Tuhan pakai Presiden kami ya Tuhan, supaya Indonesia bisa menjadi lebih maju. Mungkin melalui virus corona ya Tuhan, Tuhan mau tegur, tapi kami percaya Tuhan tetap memelihara. Kami percaya Tuhan izinkan terjadi supaya kami bisa untuk lebih bergantung sama Tuhan. Berkati juga kota kami ya Tuhan, kota Jakarta. Berkati gubernur dan wakil gubernur, supaya Tuhan pimpin Tuhan kinerjanya, Tuhan pimpin orang-orangnya Tuhan, supaya kota kami bisa damai sejahtera, kota kami bisa maju ya Tuhan. Kami percaya Jakarta bisa Tuhan lawat, Tuhan jamah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar. Maka kami juga mau berdoa bagi teman-teman Tuhan, bagi orang-orang yang sekitar kita Tuhan, yang mungkin belum melihat Tuhan apa yang Engkau rencanakan bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang mungkin tidak punya harapan Tuhan, mereka tidak berharap banyak pada hidup mereka Tuhan. Kau tutup bungkus kehidupan mereka Tuhan. Engkau berikan mereka harapan baru setiap pagi harinya Tuhan. Kau jaga mereka terus Tuhan, Kau pelihara Tuhan. Karena Tuhan
Tuhan, kami yakin Kau tidak akan pernah memberikan kami cobaan melewati batas kami ya Tuhan. Kau akan terus membawa kami Tuhan ke atas Tuhan, dan tidak pernah turun Tuhan. Kau akan membawa kami berjalan bersama kami menuju tujuan kami Tuhan. Kau berkati kami selalu ya Tuhan, seluruh orang yang ada di sekitar kami Tuhan, biar kami selalu bisa mempunyai harapan yang teguh di dalam Engkau Tuhan, walaupun sekalipun kami belum melihat apa itu Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu menuntun kehidupan kami Tuhan, membawa kami ke dalam jalan yang terang dalam kasih-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih. I just want to pray for all of you and all of us di sini yang dimana mungkin kita ada janji-janji Tuhan yang selama ini Tuhan tanam dalam hidup kita dan kita belum lihat. I want to say to you and all of us, keep believing, terus percaya, karena itu adalah ya dan amin. So I'm praying, releasing that promise of God in your life. Saudara, firman Tuhan mengatakan domba-dombaku bisa mendengar suaraku. I'm praying today that you will hear God's voice in your life. Saudara mendengar suara Tuhan dalam hidup saudara. I'm praying for God, for you untuk mengalami perjumpaan itu bersama Tuhan. The reality of God in your life. That God is real. That God is sesuatu yang tangible in your life. Sesuatu yang saudara bisa rasakan, bisa pegang. You can almost touch it in your life. Bukan sekedar sesuatu yang saudara dengar. I'm praying for that. And as God works in your life, tightening the spiritual tension, mengencangkan tensi dalam hidupmu, God Himself will not let you go. Gak akan membuat saudara gagal. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalaupun sampai kita jatuh, tangan Tuhan akan menopang kita. I'm praying that as the situation goes on, dan 1,000 reba di sebelah kiri dan 10,000 sebelah kanan kita, biarlah pengharapan kita dibadat kepada Tuhan yang memampukan kita untuk berdiri menonton, sebab kita tahu Tuhan sendiri, malaikat-malaikatnya yang menatang kaki kita agar kita tidak terhantuk dalam perjalanan kita. I'm praying for that hope in your life. Pengharapan yang rasanya mulai pupus. I'm speaking new hope, releasing new hope in your life. You are pengharapanmu tidak sia-sia di dalam Kristus. Aku memperkatakan bahwa setiap janjinya dalam hidupmu digenapi dalam waktu yang tepat, no delays, dan kiranya Allah sendiri yang memberikan kita semua kekuatan dan jalan keluar dan pertolongan dan juga perkenanan Allah bagi hidup kita. Kiranya Dia menyertai keluar dan masuk kita, mengangkat kita jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dia sendiri yang mengawasi dan menjaga kehidupan kita seperti satu kota benteng yang teguh. Dialah perlindungan saudara dan perlindungan bagiku, kota kubuku yang teguh dalam hidup kami semua. Kiranya penyertaan Allah Bapa, damai sejahteranya, sukacitanya dalam Allah Bapa, dalam anaknya Yesus Kristus, yang bersekutu yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Amin. Your love is powerful. His love is powerful for you and for me. God bless you. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain of life in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. God bless you. We'll see you next week.